Heartline FM menemani Anda di segala tempat dan waktu dalam aktivitas kerja maupun dalam suasana rileks bersama keluarga. Heartline FM Karawaci, Heartline FM Samarinda, Heartline FM Lampung dipancarkan dari Jalan Ratu di Balong BB 1112 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Heartline FM Bali, kami senang untuk bersama Anda karena kami ada memang untuk Anda. Kami ada untuk Anda dalam suasana kerja maupun santai, hanya di radio keluarga Anda. Heartline FM. Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartline FM, your family station. Selamat siang untuk Anda Heartliner. Senang sekali saya Marita Uta bisa menemani Anda di program spesial hari ini, spesial talk show. Sudah hadir di ruang siaran kami ini yang lagi nonton di layar YouTube pasti sudah tahu ya, dan juga yang sudah melihat player tentu sudah tahu bahwa spesial talk show hari ini kita mendatangkan rekan-rekan muda yang akan membicarakan tentang pemilu tapi juga tentang Valentine. Nah, sudah hadir di ruang studio, kita langsung saja menyapa mereka. Halo, selamat pagi. Pagi. Tarik nafas dulu. Oke, sekarang sudah hadir di ruang studio Radio Heartline ada Alisa dari Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Halo Alisa. Halo. Apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Sehat. Kesibukannya lagi ngapain aja sih? Untuk saat ini aku ada studi independen untuk kuliah semester ini. Jadi aku nggak masuk kelas tapi ada kayak kursus online seperti itu. Oke, Alisa, thank you banget ya sudah mau hadir di ruang studio Heartline dan sharing. Semoga ini menjadi semangat untuk rekan-rekan muda lain juga untuk memberikan cintanya untuk Indonesia ya. Dan juga kita menyapa dari Manajemen Bisnis Universitas Bandar Lampung ada Feni. Hai Feni, apa kabar? I'm good. Ya, Feni hari ini lagi sibuk apa sih? Kesibukannya mungkin karena sambil libur kuliah, masih libur kuliah sebenarnya lebih ke arah mencari sesuatu ilmu, mungkin kayak les atau apa gitu, atau emang kegiatannya emang ada sampingan. Oh gitu. Pokoknya Feni nggak mau satu hari itu wasting gitu aja ya, harus bermanfaat. Sama kayak talk show kita hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua rekan-rekan muda. Nah, Heartliner, untuk Anda yang mau bertanya dengan Feni, dengan Alisa, juga Anda bisa kirimkan komen Anda di live chat YouTube kita yang hari ini sedang berjalan, atau Anda bisa kirimkan di 0811 atau Anda bisa kirimkan di 0819 269 1000, atau Anda juga bisa DM di Instagram ya. Nanti kita akan baca sharing ataupun pernyataan-pernyataan dari Heartliner semua. Sebelum kita bertanya-tanya dengan mereka, bukan bertanya statusnya ya untuk Valentine, kita akan bertanya apa sih pemikiran paling dasar dari seorang anak muda yang bisa diwakili oleh dua rekan kita ini tentang pemilu dan juga Valentine. Sebelumnya saya punya lagu dari Tate McRae, She's All I Wanna Be. Stay tuned. You want the girl with the small waist and the perfect smile, someone who's out every weekday in her dad's new car. You tell me I shouldn't stress out, say it's not that hard, but I just got a feeling
I'm looking for one star. Who's it gonna be? 5, 6, 7, 8. Stupid boy, making me so sad. Didn't think you could change this fast. She's got everything that I don't have. How could I ever compete with that? I know you're gonna change your mind one day, but it will be born with mine. She's got everything that I don't have, and she's all I wanna be. All I wanna be so bad, so bad. She's got everything that I don't have. She's all I wanna be, all I wanna be. She's all I wanna be so bad. Stupid boy, making me so sad. Didn't think it would hurt this bad. She's got everything that I don't have. Dari kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Hartani FM, Your Family Station. Masih di special talk show hari ini dengan tema Kasih Suara untuk Indonesia, Kasih Sayang untuk Semua. Masih bersama dengan Feni dari Manajemen Bisnis Universitas Bandar Lampung, dan juga ada Alisa dari Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Nah, kalau berdasarkan tema sih, kita nih pasti udah pada tahu lah ya. Kita akan ngomongin tentang Valentine, kita juga ngomongin pas di hari itu pemilu. Kalian memilih kan? Sudah bisa ya? Bisa dong. Iya. Udah. Nah, tapi sebelumnya, menurut kalian sebagai generasi muda nih, orang-orang muda yang identik banget, ini mah anak-anak yang ngerayain Valentine nih. Sebenarnya Valentine itu seperti apa sih? Boleh nggak Alicia dulu yang jawab nih? Menurut kamu, versi kamu sebenarnya Valentine itu ini sih gitu. Kalau menurut aku sih Valentine itu kasih sayang buat khususnya untuk ke pasangan sebenarnya. Cuman kalau menurut aku Valentine itu lebih ke teman-teman, ke keluarga seperti itu, karena aku sendiri kan emang nggak ada pasangan, jadi jangan curhat ya. Ya ini agak karena memberikan, menerima kasih sayang dari orang terdekat. Iya. Itu kalau versinya Alisa ya. Nah, Ven, kalau menurut kamu Valentine itu seperti apa sih? Valentine sendiri itu sebenarnya kalau dari buku-buku yang aku pernah baca, Valentine itu sebenarnya kasih sayang yang untuk semua orang, bukan untuk kalangan pasangan doang, tapi bisa di orang tua, bisa saudara, atau emang sesama kita yang Valentine itu bisa dirayakan, bukan hanya memberi coklat, tapi bagaimana kasih sayang kita ke orang lain. Nah, iya, setuju banget ya. Jadi bukan tentang coklat, bukan tentang cinta-cintaan ya, tetapi lebih universal lagi, sebenarnya lebih dalam lagi, yaitu kalau tadi si Alisa bilang kan, kita menerima juga kita memberi. Tetapi kalau kita relate-kan pas di tanggal 14 Februari juga kita akan adakan pemilihan umum juga Valentine. Kalau menurut Alisa dengan Feni, apa yang bisa kita sandingkan Valentine dengan pemilu? Harapan kalian tuh seperti apa sih? Valentine bertepatan juga dengan perhelatan pesta rakyat kita gitu, untuk memilih yang terbaik untuk menjadi pemimpin kita. Kalau dari Alisa? Kalau dari aku, karena Valentine ini bertepatan dengan pemilu, pesta rakyat seperti itu, karena kita sebagai rakyat Indonesia, kita pasti harus sayang dengan bangsa Indonesia. Jadi kita harus, karena kita punya hak memilih, jadi kita wajib untuk memilih pemimpin yang baik untuk Indonesia. Ya, setuju. Itu ya. Kalau dari Feni sendiri nih, pas Valentine, pas pemilu, kalau dari pemikirannya Feni sebagai seorang anak muda, apa sih yang mau disampaikan supaya kena gitu loh ke anak-anak muda? Kalau aku, kalau kamu cinta Indonesia, ya kamu harus milih. Oke, kalau cinta Indonesia kamu harus milih. Yes. Ini bukan soal milih pasangan ya. Iya, ini tapi mencintai Indonesianya. Betul. Karena kita kan mau memilih presiden yang akan kedepannya yang akan memimpin negara ini, berarti kita harus mencintai negara ini dengan memilih presiden. Iya. Nah, kalau dari
anak-anak muda yang ada di seluruh dunia nih ya. Saya pernah baca Valentine itu dirayakan tuh beda-beda. Ada yang merayakannya dia harus bersama teman-temannya yang sesama jomblo. Ada yang harus mereka nonton kisah-kisah sedih tentang percintaan supaya jangan merasa rugi jadi jomblo, karena pacaran juga kalau kamu nangis untuk apa? Buktinya film ini gitu. Jadi ada banyak banget gitu. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, seharusnya seorang anak muda itu merayakan hari kasih sayang tuh seperti apa sih yang bermoral, yang beradab, dan juga sesuai dengan Indonesia banget gitu. Kalau dari seorang Alicia dan juga Feni sebagai seorang mahasiswa, kalian mau sampaikan apa sih ke anak-anak muda yang merayakan Valentine? Kalau dari aku, untuk anak-anak yang merayakan Valentine itu harusnya banget. Ya harus memberikan kasih sayang kepada sesama, kepada orang-orang terdekatnya. Contohnya apa sih, Alicia, menurut kamu harus yang simple gitu sebagai anak muda? Kayaknya sekarang tuh jarang deh Kak yang begini. Nah, jadi kamu pengen tekanin apa nih? Apa ya? Oh, anak muda sekarang baik-baik ya. Iya. Gimana nih menurut Alicia nih, kayaknya di momen Valentine ini kita yuk stop untuk hate comment, bully atau apa gitu. Jadi Alicia mau menekankan apa gitu untuk Valentine ini? Nggak ngebully ya? Atau pernah ada teman-teman yang suka ngebully gitu? Oh, anak Unilo baik-baik ya? Apa nih kalau dari Alicia nih? Apa ya kalau dari aku? Rasanya pengen ngomong apa sih untuk Valentine ini ke anak-anak muda itu? Jangan takut jomblo. Tapi pernah nggak sih Alicia kamu ngebaca komen tweet yang kayaknya aduh jahat banget ya gitu? Sering sih. Sering ya? Iya. Yang ada di dalam pikiran kamu tuh apa? Ikutan juga deh. Enggak. Banyak yang like gitu enggak ya? Apa nih? Aku tuh kalau misalkan ngelihat ada komentar-komentar jahat itu kepikiran kayak kenapa sih dia punya pikiran kayak gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kalau misalkan ditanggapi dengan baik, jangan ikutan hate comment juga ke orang tersebut gitu. Iya, oke, great. Nah, kalau dari Feni sendiri nih, Fen, kamu maunya apa sih Valentine yang harusnya paling bermakna banget untuk pemuda-pemudi Indonesia nih? Kalau sekarang itu kan lebih sering mental illness. Iya, aduh, anaknya gitu, nggak bisa tersakiti gitu ya kayaknya. Iya. Buat kalian sih mending memperbaiki dari dalamnya dulu, mungkin dari keluarganya. Coba mungkin emang nggak punya duit, kalau emang nggak punya duit tidak apa, nggak usah kasih coklat, nggak apa-apa, tapi coba ke orang tuanya atau ke papa mamanya, kayak kalau emang nggak bisa dalam salah satunya mungkin kayak love you mom. Iya, memeluk orang tua ya. I love you mom, I love you dad, thank you gitu ya. For being nice parent to me gitu ya. Atau lihat piring kotor, ya dicuci. Jangan kan ada si kakak, kan ada si adik gitu. Itu simple ya, as simple as that gitu sebenarnya. Nah, dari kalian sendiri nih, pemilihan umum tahun ini terasa panasnya atau terasa kasih sayangnya sih dari Alicia nih? Kalau dari aku 50-50 sih, panasnya ada, kasih sayangnya. Panasnya di bagian apa dan kasih sayangnya di bagian apa kalau versinya Alicia? Panasnya itu di bagian misalkan pendukung-pendukungnya seperti itu. Pendukung-pendukungnya itu saling serang seperti itu. Sebenarnya ya. Iya. Untuk kasih sayang itu pendukung ke paslonnya lebih ke itu kasih sayang. Berarti Alicia tuh sangat jeli ya melihat ya. Ternyata di balik itu semua kita bisa melihat bahwa para pendukungnya ini juga memberikan effort kepada yang didukung ya.
dimana kalau kita relate di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga butuh didukung seperti itu ya oleh orang-orang yang mendukung kita gitu. Dan perlu kita syukuri dengan orang-orang yang di sekitar kita yang sudah mendukung kita. Nah, kalau Feni sendiri nih, apa perasaan Feni sebagai anak muda, mahasiswa, suasana Valentine di berdekatan dengan pemilu ini? Suasananya seperti apa sih kalau menurut kamu? Suasananya mungkin kalau sekarang udah masa tenang ya. Kalau suasana sebelumnya mungkin aku sama jawabannya kayak Alicia. Tapi kalau untuk saat-saat ini mungkin I'm better, tapi ya mungkin tetap masih booming atau masih panas karena kita kan masih di dunianya adalah dunia sosial media. Jadi saring serangnya tuh sekarang bukan lagi di baliho-baliho yang ada, tapi ke sosial medianya sendiri. Aku penasaran deh nanya sama kalian, apa hal yang baru-baru ini kalian lakukan, atau tindakan apa sih yang Alicia dan Feni lakukan kalau ada temen hate comment tentang salah satu paslon, atau ada temen yang golput? Hal paling real dan nyata yang akan Feni dan juga Alisa lakukan. Nah, dari Feni dulu deh. Misalnya nih ada teman, udah yang ini aja, orang begini-begini, aku mah nggak ada deh, golput aja. Nah, biasanya Feni akan lakukan apa? Akan diem aja, udah deh, aku kan anak yang menjaga mental healthku, aku dia mau ribut. Kalau aku buat teman-teman yang akan golput nanti kalau akan siapa tahu terbuka abis ini betul, gitu kan. Siapa tahu bisa sama kita kan, mereka terbuka. Terbuka ini harus coblos gitu. Balik lagi ke yang pertama, kalau aku bilang yang pertama tadi sebelumnya, kalau kamu cinta Indonesia ya kamu pasti akan memilih. Kalau aku sih, pilihlah yang terbaik dari yang terbaik. Jadi misalnya di depannya si Feni nih, dia bilang, gak usah pilih ini, dia speech hate gitu. Jadi dia ngomong hal-hal yang kayaknya nggak bagus gitu. Feni akan lakukan apa untuk orang tersebut biasanya? Kita masih sama-sama manusia, presiden juga masih manusia, dan masih makan nasi juga, nggak makan batu, nggak makan emas. Jadi kayak sama-sama pasti punya masa lalu atau punya permasalahan, pasti di belakang kita tuh pasti ada lah. Jadi pilihlah di masa lalu atau pilihlah yang paling terbaik yang aku bilang. Iya, jadi Feni tetap akan melakukan perbaikan cara pikir katanya ya, nggak didiemin ya. Nah, kalau Alicia gimana nih? Aku diemin aja Kak, daripada nggak dapet coklat. Kalau nggak ya, akan apa nih? Kalau misalkan ada yang hate comment seperti itu, aku mungkin bakal negur dia, cuman negurnya secara pribadi. Good. Iya, seperti itu. Dan untuk yang misalkan temanku ada yang golput, itu aku motivasi biar dia bisa nyoblos juga, karena itu tadi, karena kalau cinta Indonesia kita harus nyoblos. Yes, wah, great banget nih. Nah, Hardliner, obrolan kita ini semakin seru ya dengan mereka. Cara pikir dua anak muda ini sangat besar harapan mewakili juga anak-anak muda lainnya ya. Kita akan masih kembali lagi bersama Alicia dari Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, dan juga ada Feni dari Manajemen Bisnis Universitas Bandar Lampung. Dan saya Mereka Ute. Berikut dari Milky The Course Soyang untuk Anda. Stay tune.
Demokrasi sebentar lagi. Pastikan kamu memilih calon pemimpin yang tepat ya. Kenali sosoknya dan pahami programnya. Ayo, jadi pemilih yang cerdas, karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Pemilu cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Dinas Kominfotik Provinsi Lampung. Kita wajib menjadi orang yang berilmu. Memiliki ilmu dan kepandaian tentu membuat hidup Anda lebih baik dan prestasi meningkat. Namun ada satu hal yang harus Anda ingat, bahwa di atas ilmu adalah adab. Kita harus memiliki adab dan etika sebelum berilmu. Seseorang yang memiliki ilmu namun tidak memiliki adab, cenderung memiliki akhlak tercela. Sikap sombong dan tidak menghargai orang lain kerap dimiliki mereka yang berilmu namun tidak beradab. Memiliki ilmu tanpa adab akan sangat berbahaya. Bisa jadi dengan ilmunya seseorang menciptakan atau melakukan hal negatif yang dapat merugikan orang lain. Dengan ilmunya, seseorang dapat berbuat kejahatan tanpa merasa bersalah. Itu sebabnya kita harus memiliki adab terlebih dahulu. Memiliki adab akan mendapatkan ilmu, namun memiliki ilmu belum tentu beradab. Karena itu, adab di atas ilmu. Saya Doni De Keizer. Words of Wisdom ini dipersembahkan oleh Indonesian Professional Speakers Association bekerja sama dengan Heartline FM. More value, more than radio. Kawasan Tanjung Raya Permai 91,7 Heartline FM Your Family Station. Masih dengan tema dari spesial talk show kita, Kasih Suara untuk Indonesia, Kasih Sayang untuk Semua. Dan bersama dua narasumber saya yang sangat imut-imut dan baik ini, ada Alicia dari Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, dan juga ada Feni dari Manajemen Bisnis Universitas Bandar Lampung. Nah, kita mau menyapa dulu ya untuk yang sudah komen di live chat. Nah, kita akan menyapa dulu nih dari Eben Leo. Hai Eben Leo. Dan dia mau nanya nih sama kalian berdua, katanya apa sih pandangannya Alisa dan juga Feni tentang Pilpres 2024 ini? Silakan mulai dari Alicia dulu deh. Apa nih pandangan kamu, Alicia? Kalau dari aku sebagai mahasiswa itu kan sebagai penentu masa depan dan akan menjadi penerus bangsa. Kita juga memiliki hak untuk memilih, jadi kita wajib untuk memilih dan terus menggunakan hak suara menggunakan hak suara dengan sebaik mungkin. Betul. Iya. Karena satu suara sangat menentukan sekali, Alisa. Betul. Ya. Nah, jadi itu ya Pak Eben Leo ya. Kalau dari Feni sendiri, pandangan kamu sebagai seorang mahasiswa tentang Pilpres 2024 ini? Mungkin kalau untuk Pilpres sendiri di 2024 ini, mungkin kalau untuk anak-anak muda yang kayak kita sekarang itu lebih sering terhasut dari isu-isu politiknya yang sebelum-sebelumnya atau banyak hal lainnya. Tapi balik lagi sama kayak Kak Alicia bilang, satu suara itu sangat bermakna atau bermanfaat untuk negara kita ini. Ya betul, jadi tetap harus memilih ya. Yes.
kesampingkan semua isu-isu politik itu, Yaps. gunakan hak suaranya gitu ya Pak Yap. Iding Lewot. Terima kasih sudah menyapa kami. Kemudian ada yang mau menyapa juga nih dari Teddy is back katanya. Berarti Teddy udah kembali. Dari tadi kemana aja Teddy? Waduh. Katanya gini, apakah Valentine itu kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia saja, tapi kepada hewan peliharaan, menjaga alam agar tetap asri. Setuju nggak dengan pernyataannya dia? Setuju. Nah, setuju nih Pak Bro Teddy is back. Jadi emang Valentine bukan cuman untuk cinta kasih sesama manusia aja yang berlainan jenis, tapi juga kita harus pedulikan alam sekitar dan juga hewan peliharaan. Kalian berdua punya hewan peliharaan gak sih? Punya. Alicia apa? Kucing. Oh, kucing. Kamu? 2 dog. Oh, ada 2 dog ya. Oke. Kalau dari kalian sendiri nih, kalau itu tadi tentang hewan peliharaan, kalian juga memberi cinta kasih ke mereka karena mereka nggak mungkin cari makan, ya kayak kita cari mengais rezeki. Kalau ke lingkungan nih, apa sih Alicia yang kamu mau mention semua orang harus kasih sayangnya ke lingkungan tuh seperti apa? Hal simple aja. Untuk ke lingkungan itu sesimpel buang sampah pada tempatnya. Terus untuk penggunaan elektronik itu dibatasi. Kalau misalkan ada AC itu jangan terlalu lama dipakai. Terus kayak alat-alat elektronik lah di ini untuk pembatasan penggunaannya seperti itu. Wah, keren. Nah, kalau dari Feni sendiri nih, Fen, kasih sayang untuk alam sekitar kita yang paling simple yang Feni mau ajak orang lain untuk lakukan. Yang paling simple, yang paling simple adalah buang sampah pada tempatnya. Apalagi kalau kalian yang lagi berkendara, bisa berkendara dari mobil atau motor atau bis atau lain-lain halnya. Kalau misalnya kalian punya bungkus permen, kalau kalian makan permen itu di suatu kendaraan atau transportasi simpan aja dulu deh. Kalau dibanding kamu buang sampah ke nggak tahu di mana, tiba-tiba buang tisu taunya kena yang belakang. Iya. Benar. Setuju banget tuh. Kadang agak sangat mengganggu ya. Dia turunin kaca mobilnya terus buang, atau lagi asik-asik minum di atas motor langsung buang. Itu seperti cinta kasih sayang kepada alamnya itu benar-benar minus. Ibu berdua ini tidak ya? Ini cocok ini dijadikan pasangan ini ya, karena sangat rapi, sangat mencintai alam aja dicintai. Gimana kamu? Oke, lanjut kita mau menyapa untuk Anda Budi Lanteng. Apa kabar? Dia mau tanya nih katanya. Kasih sayang itu, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Kasih sayang itu nggak harus Valentine 14 Februari aja loh, tapi setiap hari selama kita masih bernyawa. Iya, pasti dong. Iya, pasti. Pak Budi Lanteng ya, pokoknya selama Pak Budi Lanteng bernyawa, kami juga mencintai Anda ya. Jadi masih milik bersama nih Budi Lanteng ya. Oke, saya mau tanya lagi nih, kita akan tanya-tanya lagi ke Feni dan juga Alicia tentang kasih suara untuk Indonesia, kasih sayang untuk semua. Nah, di subtema kita adalah bagaimana sih membangun rasa cinta untuk Indonesia ke anak-anak muda, karena kalian adalah seorang mahasiswa, pergaulan yang luas, pertemanan yang luas. Kalau dari perspektif kalian, sebenarnya apa yang paling gampang kita lakukan ke anak muda supaya mereka cinta Indonesia? Sebenarnya hal apa sih? Boleh nggak kalian kasih pemikiran kalian berdua sebagai anak muda? Sebenarnya kalian tuh butuh apa sih? Diperlakukan seperti apa sih untuk cinta dengan Indonesia? Dari Alicia nih, coba. Kalau dari aku, untuk agar anak-anak muda itu lebih cinta terhadap Indonesia, itu dia harus lebih dia mengikuti zamannya untuk anak-anak muda gitu. Jadi misalkan untuk misalnya menyesuaikan yang lagi viralnya di anak muda apaan gitu. Iya, seperti itu. Okay. Menurut Alicia, penting nggak sih
membuat anak-anak muda itu, karena kita kan nggak wajib militer ya, kayak negara lain gitu. Menurut Alicia, hal apa yang sebenarnya wajib dipunya sama anak muda supaya mereka itu cinta tanah air, terlepas dari kita dari SD, dari SMP, SMA, untuk pelajaran PKN ya, kewarganegaraan. Kalau dari versi kamu sendiri sebenarnya apa sih gitu yang paling penting yang harus diketahui sama si anak muda ini supaya dia semakin dewasa ya cintanya sama Indonesia ini juga makin kuat gitu. Kalau dari kamu kayaknya kalau dari kamu mungkin kalau saya mungkin mau ya kayak gini gitu loh, talk show untuk sharing gitu pemahamannya supaya diketahui banyak orang tentang kenegaraan. Tetapi dari kamu sendiri, maksudnya dari anak-anak muda yang kamu tahu, apa yang membuat anak muda harusnya suka dengan cinta tanah air gitu, terbangun gitu? Ininya sih apa? Diperhatikan oleh negara ya. Iya. Apa kayak apa namanya, penyebaran informasinya itu melalui sosial media harus ditingkatkan, tapi melalui apa namanya, kayak misalkan membuat animasi yang menyenangkan untuk anak muda seperti itu. Iya, setuju sekali ya. Nah, kalau dari Fanny sendiri nih, Fan, menurut kamu hal apa yang harus dilakukan oleh semua pihak supaya membangun rasa cinta yang begitu dalam ke seorang anak muda, sehingga semakin pertumbuhan usianya dia makin cinta Indonesia, kemanapun dia melangkah tanah air itu tetap di hati. Kalau menurut kamu nih harusnya membangun apa ke mereka ini? Kalau sekarang tuh lebih sering suka musik, ya nggak sih, kayak musik ataupun animasi mungkin untuk pemuda sekarang adalah itu kali ya. Tapi emang walaupun emang musik-musik saat ini yang diciptakan ya tetap dari orang-orang Indonesia, tetap dari people-nya Indonesia. Tapi coba ada yang hafal nggak sih sama Indonesia Raya 3 stanza kayak itu, wow, kayak ayo coba keluarkan loving, yes. Nah, jadi ternyata nggak sulit ya untuk membuat seorang anak muda itu punya perhatian khusus ke bangsanya ya. Tinggal bagaimana pihak-pihak yang terkait jeli, peka, sebenarnya anak-anak muda ini butuh apa sih? Oh, musik yang diselingi dengan kalimat-kalimat cinta tanah air, atau animasi yang menggambarkan tentang bagaimana beratnya pahlawan-pahlawan kita dulu untuk mengambil, merebut kemerdekaan itu ya. Jadi ya semoga Indonesia semakin kreatif ya sehingga bisa membuat hal-hal tadi yang diinginkan oleh anak muda. Nah, untuk Anda hardliner yang mau bertanya silahkan di live chat kami atau juga di WhatsApp. Ada yang sudah bertanya nih di WhatsApp nih. Dari 132002, Kak, saya mau tanya, sebagai seorang mahasiswa, apa yang kalian dapat berikan pada saat tahu bahwa ada teman kalian yang tidak seberuntung kalian bisa berkuliah? Terima kasih, Hardline, sukses selalu dan salam kenal untuk narasumbernya. Oke. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit menyentuh ya. Apa yang Fanny dan juga Alicia bisa sampaikan kata kasih sayang atau ya perasaan kasih sayang ya ke teman-teman yang mungkin belum bisa menikmati bangku pendidikan secara perkuliahan? Nah, kalian biasanya ketemu teman, punya teman yang belum sempat kuliah ya? Punya ya. Nah, kalian gimana nih? Aku kuliah dong, kayak gitu nggak? Iya, mama turku, gitu nggak ya? Nggak. Mau tidur dipakai terus sama mama turku. Waduh, baru gitu. Gitu nggak ya? Oh, nggak gitu. Berarti anak baik ya kalian. Oke, gimana nih kalau kalian berdua? Dikasih Dikasih sayang ini
apa yang mau kalian sampaikan buat mereka yang semangatnya tinggi tapi mungkin belum seberuntung atau belum mau untuk berkuliah, untuk menjawab pertanyaan dari si 2002 ini? Semangat terus atau apa? Biasanya apa sih yang Alicia sampaikan ke teman-teman yang mungkin belum bisa berkuliah nih? Untuk teman-teman yang memang belum bisa berkuliah itu untuk apa? Karena akses pendidikan kan banyak ya. Materi pembelajaran itu bisa dilihat dari Google, di YouTube itu ada. Itu jadi nggak harus bisa berkuliah untuk mendapat pendidikan yang lebih. Bahkan materi perkuliahan aja bisa dibuka gratis di Google, di website, bahkan di YouTube. Seperti itu bisa dilihat aja, seperti itu. Jadi bukan karena tidak kuliah kekurangan ilmu ya. Betul. Semuanya bisa tersedia. Oke, keren. Terima kasih Alicia. Dan gimana dengan Feni nih? Oh, kalau aku itu buat kamu yang belum bisa berkuliah di bangku perkuliahan, mungkin sebenarnya bukan, balik lagi ke diri kamu sendiri. Sekarang tuh udah banyak platform atau banyak sekali tempat-tempat yang membuka beasiswa. Dari kamu sendiri itu ada kemauan atau tidak. Tapi mungkin emang Kak, tapi aku kan nggak sepintar itu Kak, mungkin aku nggak punya keterbatasan tersendiri. Bener apa kata Alicia, bisa di searching, masih banyak. Teknologi kita semakin canggih, pasti bisa sih kalau kamu ada kemauan. Iya benar, dan jangan pernah minder. Yes. Ya, karena semakin tinggi ilmu seseorang, seperti dua adik ini, tentu mereka akan sangat rendah hati dan tidak merasa lebih baik ya. Seperti tadi mereka bilang, oh banyak kok platform yang menyediakan untuk di searching atau menambah skill daripada kamu tadi yang sudah nanya ya. Dan kita langsung beralih lagi nih ke live chat dari David Sihotang katanya. Halo David, dia bilang gini, ijazah itu hanya selembar kertas, tapi skill dan pengalaman itu sangat penting. Skill dan pengalaman sangat penting. Gimana tanggapan Alicia sama Feni? Ijazah hanya selembar kertas, skill dan pengalaman itu yang paling penting. Setuju kan? Jangan takut. Setuju nggak dengan pernyataan itu? Aku setuju. Setuju di pengalaman itu sangat penting. Untuk ijazah itu kan kita sudah melewati pendidikan beberapa tahun gitu kan. Itu menjadi simbol untuk sebagai kita, oh kita pernah belajar ini, seperti itu. Oke, jadi di skill dan pengalaman memang setuju ya, bahwa itu memang poin paling penting sebenarnya dalam kehidupan seorang manusia. Oke, dari Feni, setuju nggak nih pernyataannya? Mungkin bukan nggak setuju ya, tapi balik lagi kalau emang skill tuh pasti ya setuju dong. Siapa yang bilang skill tuh gak ke nomor one gitu ya, walaupun nomor one adalah attitude gitu kan. Nomor satu itu ada attitude, yang kedua adalah skill dan kemauan bagaimana kita melakukannya. Tapi kalau untuk ijazah itu emang walaupun cuma selembar, tapi dia itu berarti. Kalau kamu tidak ada lembaran itu, ya mau kemana gitu. Ijazah apapun ya, ijazah apapun harus disyukuri karena dia juga akan membawa kamu ke yang lebih baik lagi selain skill dan pengalaman ya. Terima kasih untuk Anda David Sihotang. Nah, kita kembali lagi nih bertanya dengan Alicia dari Ilmu Komunikasi Universitas Lampung, juga Feni dari Manajemen Bisnis Universitas Bandar Lampung. Nah, masih menyorot soal Valentine dan juga pemilu. Nah, kalau di tempat kalian nih, pemilunya itu terlihat banget nggak? TPS-nya sering sepi atau sering rame atau seperti apa kalau di lingkungan kalian di tempat Alicia nih?
Kalau di tempat aku nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi juga, jadi merata aja gitu. Tapi orang-orangnya cinta tanah air, maksudnya mereka akan pergi datang untuk mencoblos. Datang. Oke, wow, great. Langsung kalau dari Feni nih, lingkungannya itu orang-orang yang cinta tanah air dan TPS akan pasti dihadiri, atau dari kapan tahu ya emang segitu-segitu aja, nggak, kayaknya biasa-biasa aja. Mungkin kalau aku dari cara pandang aku mungkin dari bagaimana mereka merayakan 17-an Agustus. Mungkin dari 17 Agustusan aja kayak cukup ramai atau cukup meriah untuk merayakan Indonesia merdeka. Yang pastinya untuk perayaan pemilu ini pasti akan harusnya sih itu lebih lagi. Iya. Jadi senang sekali ya rasanya Feni dan juga Alicia ini ada di lingkungan yang juga paham tentang cinta tanah air ya. Yes. Itu mempengaruhi kalian nggak sih sebagai anak muda di lingkungan yang cinta tanah air? Jadi membuat kalian itu juga kayak peka dengan ini lagi terjadi ini nih gitu. Iya. Mempengaruhi ya. Iya. Sangat. Setuju, berarti ada beberapa anak muda yang menjadi golput juga karena lingkungannya. Setuju nggak atau gimana? Iya, setuju. Setuju ya. Yes. Nah harusnya lingkungan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh anak muda? Mau dia seorang yang kuliah, mau dia belum berkuliah, atau dia bekerja, sebenarnya lingkungan seperti apa yang dibutuhkan anak muda menurut kalian supaya mereka nggak terkontaminasi dengan orang-orang dewasa yang berumur yang memutuskan untuk golput? Harusnya lingkungan seperti apa? Lingkungan yang suportif, iya seperti itu. Dan yang apa ya? Mungkin tahu tentang sejarah ya. Yang melek sejarah. Iya. Karena kalau kayak bodo amatan aja deh. Ya kayaknya nggak akan mempengaruhi juga. Iya. Kan? Oke. Nah kalau Feni sendiri nih. Kalau aku sendiri ya kamu keluarlah dari dunia yang terkungkung, yang ya udahlah biarin aja, nggak akan bermanfaat. Coba lebih terbuka, lebih mengerti dengan pemahaman di kamu tuh, satu suara kamu tuh sangat berarti banget loh, sangat. Sampai ditegaskan lagi gitu ya, sangat gitu. Nah, berarti kita setuju ya bahwa beberapa orang, anak-anak muda menjadi pesimis, menjadi apatis itu karena bisa jadi ada di lingkungan yang tadi tidak melek sejarah dan tidak merasa bahwa akan ada perubahan di Indonesia. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Alicia dan juga Feni tadi, kita yang harus melek gitu, karena kitanya yang anak muda itu. Tadi Alicia juga sempat bilang bahwa kita ini penerus bangsa. Apapun yang terjadi, kita ini akan menggantikan nanti yang ada di pemerintahan gitu. Jadi penting sekali, harus optimis bahwa Indonesia akan lebih baik gitu ya. Dan kita langsung saja menyapa lagi nih untuk yang sudah masuk di live chat kita. Ada Rexi Saltari, katanya, wah masih ngomongin ijazah nih ya. Waduh. Ijazah itu dibutuhkan untuk calon mertua. Sebetulnya di luar negeri banyak perusahaan besar nggak nanya ijazah, tapi kamu bisa apa? Nah, ini bagaimana nih tanggapan kalian? Biasanya kan sebagai orang mahasiswa ini selalu akan diomongin ke kalian, emang nanti lulus ini kepake bla bla bla, ijazah itu nggak ini. Nah, sama dengan si Rexi Saltari ini, jawaban bijak apa yang bisa Feni dan juga Alicia berikan? Bahwa ijazah itu hanya dibutuhkan calon mertua. Kalau di perusahaan besar, apalagi di luar negeri, yang ditanya bukan ijazahnya, tetapi kamu bisa apa? Nah, gimana nih Alicia? Jawaban bijak apa yang kamu mau sampaikan? Kalau di luar negeri mungkin iya, emang jarang yang membutuhkan ijazah. Kalau di Indonesia mungkin masih butuh, dan beberapa mungkin walaupun belum ada ijazah, untuk mungkin nanti dia misalkan dia mau naik jabatan seperti itu, emang harus berijazah. Iya, itu ada beberapa hal yang memang sangat dipentingkan ya. Iya. Ijazahnya sangat dipentingkan. Nah, Fen, gimana nih Fen? Kalau menurut kamu, jawaban bijak apa yang bisa Feni berikan ke Bang Rexi Saltari ini?
Kalau ke mertua oke lah ya. Oke ya. Jadi kalau mau ngelamar Feni, ijazahnya Bu? Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Kalau karena kami dan kita dan semuanya ini masih tinggal di Indonesia yang kayaknya sangat membutuhkan ijazah sekali. Pastinya kita emang butuh lah ya. Cuman kalau untuk di perusahaan-perusahaan besar atau yang ada di luar negeri, nggak semua orang atau nggak semua kayak kita ini bisa menyentuh sampai sana. Oke. Makanya itu untuk menggapai untuk mendapatkan ijazah pasti ada soft skill atau hard skill yang kita gapai sebelum ijazah itu didapatkan. Betul. Dan apapun ijazah yang dipunya itu semua berdasarkan ketekunan yang dilakukan. Jadi jangan pandang sepele ijazah apapun yang Anda punya. Terlebih perlu disyukuri kalau Anda memiliki ability ya, kemampuan yang tadi ada beberapa yang soft skill yang tidak juga dimiliki oleh orang-orang yang mungkin tidak berijazah gitu. Tetapi untuk Anda apapun ijazah Anda harus mensyukuri, apalagi jika Anda punya ability dan soft skill tadi. Nah, masih kembali nih saya mau bertanya dengan Feni dan juga Alicia. Saya mau tanya nih, kenapa sih Alicia kamu pilih ilmu komunikasi? Apa yang mau kamu lakukan untuk Indonesia lewat jurusanmu ini? Gitu juga dengan Feni. Apa sih yang Feni kamu mau lakukan dengan manajemen bisnis kamu untuk Indonesia? Poin apa yang kalian sedang kejar selain kebanggaan kepada kedua orang tua? Silakan dari Alicia. Untuk ilmu komunikasi sendiri kan jurusannya lebih menjurus ke media seperti itu. Jadi untuk Indonesia sendiri saya memang tertarik di bidang media untuk membuat lebih kreatif lagi lah di bidang medianya seperti itu. Oke, wah keren. Jadi kreativitas untuk Indonesia lewat media. Oke. Dan gimana untuk kamu Feni? Kalau untuk aku sendiri, karena aku di manajemen yang pastinya akan meningkatkan perekonomian Indonesia. FYI, kalau perekonomian Indonesia itu terbesar dari UMKM-nya. Yes, jadi untuk buat kalian yang punya UMKM yang kecil-kecilan itu jangan pernah malu karena kalian itu dari kecil jadi bukit. Iya, wow, luar biasa ya ternyata UMKM ya. Yes. Oke, nah ini kita banyak sekali belajar dari dua anak muda yang hebat ini. Bagaimana pemikiran mereka tentang hal-hal umum Valentine, bagaimana kepekaan mereka tentang pemilu yang ada. Selalu diingatkan oleh mereka berdua, jangan pernah golput. Satu suara sangat menentukan dan penting sekali. Terakhir, closing statement dari seorang Fani, mahasiswa manajemen bisnis Universitas Bandar Lampung, dan juga Alia dari Universitas Lampung Ilmu Komunikasi, Alicia dari Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Closing statement dari mereka berdua untuk anak-anak muda yang mendengarkan kalian. Apa yang kalian mau sampaikan ke mereka tentang Valentine dan juga pemilu di 14 Februari 2024? Silakan Alicia. Untuk teman-teman anak muda, kalau kalian sayang dengan diri sendiri, sayang dengan cinta Indonesia, jangan golput, pakai hak pilih kalian. Oke, silakan Penny. Balik lagi, kalau aku mau bilang kamu cinta Indonesia, kamu juga pasti tidak akan golput, dan cintailah negara kamu. Inilah Indonesia. Terimalah. Iya, oke. Terima kasih sekali lagi untuk Alicia dan juga untuk Feni. Yes. Sangat spesial banget hari ini karena kalian mau menyediakan waktu, mau sharing. Anak muda yang biasanya enggan untuk ngomongin hal-hal berat, tetapi kalian mau membagikan apa yang menjadi pemikiran kalian sebagai anak muda. Dan saya senang sekali dan berharap sekali semua teman-teman anak-anak muda, Sivitas Akademia, semuanya, siapapun Anda yang sedang menonton kami, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada alam,
cinta kepada tanah air harus Anda tunjukkan bukan hanya di 14 Februari. Tetapi untuk 14 Februari, cinta yang paling nyata bisa Anda tunjukkan kepada Indonesia adalah dengan memilih. Marita Ute harus pamit undur diri dari talk show spesial hari ini. Dan Aisyah dan juga Feni pamit undur diri. Joe Tambunan sebagai operator YouTube hari ini. Satu hal yang selalu kami ingatkan kepada Anda, keep on growing and never give up. See ya!